Siapa maksudnya jalan yang lurus di dalam Al-Quran? Setiap salat umat Islam selalu berseru kepada Allah. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Quran Surah Al-Fatihah ayat 5-7. Ayat ini menunjukkan jika agama Islam itu tidak berada di jalan yang lurus, dan tidak berada di jalan orang-orang yang telah diberikan Allah nikmat kepadanya. Siapa jalan yang lurus, yang kepadanya telah diberi nikmat oleh Allah? Dan Muhammad pun butuh ditunjuki jalan yang lurus. Sungguh, kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad, atas dosamu yang lalu dan yang akan datang serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus, dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat. Quran Surah Al-Fat ayat 1-3. Ayat ini adalah kalimat dari sosok kami kepada Muhammad yang memberikan motivasi kepadanya agar Allah mengampuni dosanya dan menunjukinya jalan yang lurus. Ayat ini juga menunjukkan jika Muhammad belum berada di jalan yang lurus itu. Jika umat Islam mengatakan ayat ini sebagai firman Allah yang nuzul dari sorga, maka umat Islam keliru. Siapa jalan yang lurus, yang kepadanya telah diberi nikmat oleh Allah? Di dalam Al-Quran ada tertulis, "Ia iblis berkata, Tuhanku, oleh karena Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka." Dia Allah berfirman, "Ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku." Quran Surah Al-Hijr ayat 39-41. Siapa pribadi yang terpilih ini, yang kemudian disebut jalan yang lurus kepada Allah? Di antara utusan Allah itu, ada satu orang yang tidak pernah disentuh setan atau tidak berdosa. Al-Quran berkata, maka ketika melahirkannya, dia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan, padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan, dan aku memberinya nama Maryam, dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari setan yang terkutuk." Quran Surah Ali Imran ayat 36. Abu Hurairah mengabarkan, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, tiada seorang bayi pun yang dilahirkan kecuali setan menyentuhnya saat ia dilahirkan. Lalu ia mengeluarkan suara jeritan karena sentuhan setan padanya, kecuali Maryam dan anak laki-lakinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Quran pun mengatakan jika Isa al-Masih adalah seorang anak laki-laki yang suci, tidak berdosa. Dia berkata, "Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu, untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci." Quran Surah Maryam ayat 19. Dengan demikian, hamba Allah yang terpilih yang sama sekali tidak pernah diganggu oleh setan adalah Isa al-Masih, sehingga Isa inilah yang disebut jalan yang lurus menuju kepada Allah. Isa al-Masih juga seorang hamba yang telah diberikan nikmat kepadanya oleh Allah. Al-Quran berkata, dia tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan nikmat kepadanya dan kami jadikan dia sebagai contoh pelajaran bagi Bani Israel. Quran Surah Az-Zukhruf ayat 59. Siapa Isa al-Masih yang disebut hamba Allah itu? Al-Quran berkata, Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah, dan begitu pula para malaikat yang terdekat, dan barang siapa enggan menyembahnya dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Quran Surah An-Nisa, ayat 172. Ada dua informasi penting yang terkandung di ayat ini, yaitu, Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah, dan barang siapa enggan menyembahnya dan menyombongkan diri. Pertama, Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah. Artinya,
sesungguhnya Al-Masih itu adalah firman Allah yang berasal dari roh Allah yang nuzul ke bumi dan menjadi manusia melalui perawan Maryam. Kedua, dan barang siapa enggan menyembahnya dan menyombongkan diri, kata menyembahnya di ayat ini adalah pribadi yang diberitakan di ayat ini, yaitu Isa Al-Masih, sebab Isa itu adalah firman Allah dan roh Allah yang menjelma menjadi manusia. Firman Allah dan roh Allah adalah bagian dari Allah, dan sesungguhnya Allah, firman-Nya dan roh-Nya adalah satu kesatuan. Oleh karena itu, di Quran Surah An-Nisa ayat 171 disebut, "Janganlah kamu mengatakan tiga, berhentilah dari ucapan itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa." Tiga yang dimaksud dalam konteks ayat ini adalah Allah, firman-Nya dan roh-Nya. Al-Quran pun secara langsung mengatakan jika Isa Al-Masih adalah jalan yang lurus. Isa berkata, "Dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia, ini adalah jalan yang lurus." Quran Surat Maryam ayat 36. Isa berkata, "Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia, inilah jalan yang lurus." Quran Surat Ali Imran ayat 51. Dan sungguh, Dia, Isa itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Quran Surah Az-Zukhruf ayat 61. Isa berkata, "Sungguh Allah, Dia Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia, ini adalah jalan yang lurus." Quran Surah Az-Zukhruf ayat 64. Isa Al-Masih adalah kebenaran. Al-Quran berkata, "Itulah Isa putra Maryam, perkataan yang benar, yang mereka ragukan kebenarannya." Quran Surat Maryam ayat 34. Isa putra Maryam, perkataan yang benar, artinya Isa itu adalah kebenaran atau firman Allah. Sebab Isa Al-Masih adalah firman Allah yang nuzul ke dunia dalam wujud manusia, dan Ia adalah jalan yang lurus itu. Wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Quran Surah An-Nisa, ayat 174. Sebab Isa Al-Masih adalah firman Allah yang nuzul ke dunia dalam wujud manusia, dan Ia adalah jalan yang lurus itu. Di dalam terjemahannya, disisipkan nama Muhammad dan Al-Quran, padahal Quran Surat An-Nisa ayat 153-175 adalah membahas tentang Taurat dan Injil, yaitu para rasul terdahulu, ahli kitab dan Isa Al-Masih, dan di ayat 175 masih bicara tentang jalan yang lurus, yaitu Isa Al-Masih itu sendiri. Yang dimaksud dengan bukti kebenaran yang turun dari Tuhanmu adalah firman-Nya, yaitu Isa Al-Masih yang berasal dari roh Allah, sebagai cahaya yang terang benderang. Muhammad sebagai manusia biasa yang memiliki dosa bukan bukti kebenaran yang turun dari Allah, dan Muhammad pun bukan sosok yang turun dari sorga. Kalau umat Islam masih berdoa minta ditunjukkan jalan yang lurus hingga hari kiamat, dan jalan lurus yang sebenarnya adalah Isa Al-Masih justru direndahkan di bawah derajat Muhammad, apakah umat Islam akan masuk sorga? Jangankan umat Islam, Muhammad saja yang dianggap sebagai nabi di dalam agama Islam tidak tahu nasibnya di akhirat, sebab dia saja belum ditunjuki jalan yang lurus, dan Allah SWT, malaikat dan umat Islam masih berdoa untuk Muhammad agar diberikan rahmat keselamatan.